Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Hadi Jaya. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi kultum mengenai tips-tips yang dapat kita lakukan pada saat kita sedang sakit. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali kita jumpai orang-orang di luar sana yang mungkin ketika mereka sedang sakit, kemudian mereka merasa stres, frustasi, cemas, putus asa, atau bahkan naudzubillah, mereka sampai menyalahkan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sebagai seorang yang beriman, hal ini merupakan suatu hal yang tidak patut untuk ditiru. Karena pada sejatinya dalam agama Islam sendiri ini sudah terdapat berbagai tuntunan dan juga tips yang dapat kita ikuti dalam menghadapi penyakit. Nah, seperti yang tercantum dalam sebuah hadis Nabi, yaitu tadawawiya ibadallah, yang artinya berobatlah wahai hamba Allah. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sedang sakit, kita harus melakukan upaya ikhtiar untuk bisa memperoleh kesembuhan. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan menjalani proses pengobatan. Akan tetapi, berbicara masalah pengobatan, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu dianjurkan. Nah, berobat ini merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syariat Islam pada saat kita sedang sakit. Nah, maka dari itu ketika kita sedang sakit, kita harus melakukan usaha secara aktif untuk bisa memperoleh kesembuhan, yaitu dengan cara menjalani proses pengobatan. Nah, memang ada perintah yang menjelaskan bahwa ketika kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk sabar dan ikhlas. Akan tetapi, kalau hanya sebatas sabar dan ikhlas, kemudian tanpa adanya usaha untuk menjalani pengobatan, maka kita tidak akan bisa sembuh. Sama halnya ketika kita sedang lapar. Lapar ini merupakan suatu ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, pada saat kita lapar, kemudian kita hanya sabar dan ikhlas tanpa ada melakukan upaya untuk mengatasi rasa lapar tersebut, maka kita akan terus-terusan lapar. Kita tidak akan bisa kenyang. Maka dari itu, ketika kita sedang lapar, maka kita harus melakukan upaya untuk bisa mengatasi rasa lapar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan memakan makanan. Nah, kemudian untuk sakit ini juga sama. Ketika kita sedang sakit, kita juga harus melakukan upaya untuk bisa memperoleh kesembuhan, yaitu dengan cara menjalani proses pengobatan. Nah, diharapkan ketika kita sudah sembuh nanti, kita juga akan dapat kembali melakukan amalan-amalan dan juga ibadah yang mungkin tidak dapat kita lakukan pada saat kita menderita suatu penyakit. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, jadikanlah berobat ini sebagai wasilah. Nah, maksudnya adalah ketika kita sedang berobat, maka kita harus meyakini di dalam hati bahwa yang dapat menyembuhkan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala proses pengobatan yang kita lakukan ini hanya bersifat sebagai perantara saja. Akan tetapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan kita jadikan pengobatan ini sebagai tujuan. Akan tetapi jadikanlah sebagai wasilah. Karena kalau misalkan kita jadikan pengobatan ini sebagai tujuan, maka kita akan beranggapan bahwa saya sembuh karena obat ini, atau saya sembuh karena dokter ini. Nah, ini merupakan suatu anggapan yang salah dan perlu diluruskan. Itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah menjaga ucapan. Nah, maksudnya adalah ketika kita sedang sakit atau bahkan mungkin ketika nanti kita sudah sembuh, kita jangan sampai melakukan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung nilai-nilai kesyirikan. Seperti misalkan mungkin ketika sudah sembuh, kemudian kita mengucapkan obat inilah yang menyembuhkan saya, atau dokter inilah yang menyembuhkan saya. Nah, ini merupakan ucapan-ucapan yang mengandung nilai-nilai kesyirikan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena kata-kata seperti itu tidak sesuai. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa hal-hal yang mengandung tentang penyakit, kemudian cobaan itu datangnya dari Allah. Maka dari itu, ketika kita sedang sakit, maka yang dapat menyembuhkan itu juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengobatan dan juga tenaga kesehatan mungkin itu hanya bersifat sebagai perantara saja, tetapi yang memberikan kita kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akan lebih baik jika kita sudah sembuh nanti,
Kemudian kita mengucapkan, Alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan saya melalui obat ini. Nah, itu merupakan kata-kata yang lebih baik untuk diucapkan. Kemudian tips yang keempat adalah sabar. Nah, sabar ini merupakan suatu hal yang mutlak untuk bisa kita laksanakan ketika kita menghadapi cobaan, termasuk cobaan sakit. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin ketika mereka sedang sakit, kemudian mereka merasa sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh kesembuhan dengan cara berobat ke sana kemari, tetapi masih belum diberikan kesembuhan. Kemudian sampai akhirnya mereka merasa frustasi, kemudian putus asa, dan kemudian berdampak pada eh, mereka bersuudzon kepada Allah. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Karena ketika kita frustasi kemudian bersuudzon kepada Allah, ini akan berdampak pada kualitas keimanan dan juga akidah kita. Maka dari itu, ketika kita sedang sakit, kita harus senantiasa untuk tetap sabar, tawakal, berdoa, dan juga berikhtiar agar kita dapat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kita berharap pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus punya keyakinan dalam hati bahwa segala penyakit yang kita derita ini merupakan dapat memberikan ampunan kepada kita jika kita menghadapi penyakit tersebut dengan sabar dan ikhlas serta tawakal. Nah, seperti yang tercantum dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak ada seorang muslim yang menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sakit maupun cobaan-cobaan yang lain, melainkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti batang pohon yang menggugurkan daunnya. Nah, maka dari itu, ketika kita sedang sakit, kita harus tetap berdoa dan juga berharap agar Allah menjadikan penyakit yang kita alami ini sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu kita akan memiliki semangat dan juga spirit yang lebih lagi untuk menghadapi penyakit atau cobaan-cobaan lain yang kita miliki saat ini. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.